Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan saya akan menyampaikan tentang pengembangan higher order thinking skill dalam evaluasi bahasa Arab atau tatwir maharah tafkirul ulia fi takwim ta'lim lughah Arabiyah. Next. Kalau misalkan pengertian HOTS itu sendiri tadi sudah banyak yang membahas ya dari narasumber-narasumber sebelum saya. Jadi saya langsung ke slide saya yang ketiga, yaitu tentang pengertian evaluasi itu sendiri. Jadi bisa di next. Evaluasi kalau dari segi bahasa adalah bentuk masdar dari qawimu takwim. Nah, istilah takwim ini memang ada dua versi. Ada yang menyebut bahwa evaluasi itu ada yang menyebutnya takyim, ada juga yang takwim. Tapi setelah dilakukan penelitian bahwa kebanyakannya lebih cenderung kepada takwim. Karena kalau misalkan takyim itu terbatas kepada penilaian, yang mana penilaian itu merupakan langkah awal dalam melakukan evaluasi. Kalau misalkan takyim sekedar i'ta'ul qimah, sedangkan takwim i'ta'ul qimah wal islah. Jadi ada islahnya. Sedangkan secara istilah atau terminologi, evaluasi diartikan adalah at-taqwimu huwa amaliyatun jam'u wa tasnif wa tahlil wa tafsir bayanat atau ma'lumat kamiyah atau kaifiyah an dhahirah atau mauqif atau suluk biqasdi istikhdamu fi isdari hukmin atau qararin. Jadi evaluasi adalah proses pengumpulan, analisis, interpretasi data atau informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan suatu realita, sikap atau perilaku untuk digunakan dalam membuat sebuah keputusan. Jadi evaluasi itu menjadi penting dalam proses pembelajaran seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam kurikulum itu ada 4 unsur kurikulum, yang mana ada tujuan, ada materi, ada metode, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi evaluasi adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran. Next. Sedangkan hubungan evaluasi, penilaian, pengukuran tes dan non-tes adalah bisa digambarkan seperti ini, karena selama ini banyak yang agak sedikit keliru memahami antara evaluasi, kemudian penilaian, pengukuran, dan tes. Bisa dilihat dari bagan ini, hubungan antara evaluasi dengan pengukuran dan penilaian itu seperti ini. Jadi evaluasi itu ada yang bersifat kuantitatif, yang bersifat angka, kemudian ada juga yang bersifat kualitatif. Kalau misalkan yang kuantitatif itu diturunkannya nanti berupa pengukuran, jadi angka-angka, skor seperti itu. Dan dari ukuran angka itu bisa dijabarkan lagi dalam tes. Jadi misalkan contohnya ada tes yang subjektif, objektif, atau misalkan tes lisan, tes tulisan, tes praktek, atau tes proses. Kemudian yang evaluasi yang bersifat kualitatif, jadi ini deskripsi dari penilaian. Jadi penilaiannya itu dideskripsikan secara kualitatif. Nah ini terdiri dari biasanya itu yang ghair ikhtibariyah, jadi yang non pengukuran. Bentuknya bisa dalam non-tes, seperti biasanya mahasiswa yang melakukan ini atau peneliti-peneliti ada observasi, ada wawancara, ada rating scale, ada kuesioner, dan lain-lain. Nah ini semua evaluasi baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif akhirnya adalah sebagai pengambil keputusan atau value judgment isdar hukmin au qararin, baik itu kalau misalkan di kelas dosen itu sendiri atau guru, sedangkan misalkan dalam pemerintahan itu pemerintah sendiri. Selanjutnya, next. Nah, sekarang kita ke evaluasi kaitannya dengan higher order thinking skill. Kalau misalkan kita ingin
mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, maka guru atau dosen harus tahu dulu apa tujuan mengajarnya itu. Apakah hanya untuk menyampaikan informasi? Kalau misalkan hanya menyampaikan informasi itu jelas hanya nantinya dosen atau guru menjelaskan materinya saja. Sedangkan kalau misalkan tujuannya ingin mengembangkan berpikir siswa, nah nanti mengembangkan berpikir siswa itu ada yang low, ada yang medium, ada juga yang hot, yang higher-nya. Bagaimana kita cara mengembangkan berpikir siswa? Cara mengembangkan berpikir siswa itu dengan bertanya. Karena dengan bertanya kita bisa menggali informasi, kita bisa mengetahui tingkat kreativitas berpikir seseorang. Jadi dengan kata lain, jika kita ingin membuat siswa atau mahasiswa kita berpikir, maka ajukan saja pertanyaan kepada mereka. Seperti itu. Jadi kita supaya tahu mereka kreatif atau tidak, kita pertama-tama yang kita lakukan adalah ajukan pertanyaan. Kemudian next. Yang selanjutnya ini ada, tadi sebetulnya sudah dibahas ya, bagaimana taksonomi Bloom dari C1 sampai C6 itu. Saya hanya mengulas sedikit bahwa kalau misalkan karena saya mengajar evaluasi pembelajaran bahasa Arab, kemudian memberikan pelatihan kepada guru, ketika kita mempraktekkan soal itu rata-rata masih di tahap ini. Kalau misalkan membuat soal, masih di mengingat, masih di remember, jadi yang C1. Jadi masih menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Misalkan uzkur masih sebutkan, kemudian misalkan berapa jumlah, masih sekali sekedar itu. Kemudian mengenali, recognizing, menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang identitasnya. Kemudian mengingat atau recalling. Next. Selanjutnya yang C2 yaitu memahami. Memahami itu banyak sekali kriterianya. Ada memahaminya itu dari menafsirkan, mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, memberikan contoh, kemudian mengklasifikasikan. Next. Selanjutnya ada juga yang memahaminya itu kategori membandingkan, kemudian menjelaskan, meringkas, dan menarik kesimpulan. Kemudian ada mengaplikasikan. Next. Nah, mengaplikasikan itu C3 itu diantaranya menjalankan atau executing, kemudian mengimplementasikan. Kemudian yang C4, next. Nah, ini menganalisisnya itu ini lebih tinggi lagi dibanding yang tadi. Jadi di analisis itu bisa menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur dan struktur besarnya suatu. Jadi bisa membedakan, mengorganisir, dan menemukan pesan. Kemudian langsung aja ke yang 15, slide 15 kalau begitu. Nah, ketika saya praktek, karena keevaluasi itu ada analisis butir soal, saya meminta guru dan mahasiswa membuat pertanyaan. Awalnya saya menyajikan gambar jeruk ini, mereka membuat pertanyaan, dan kebanyakannya itu menuliskan seperti ini. Next, selanjutnya. Pertanyaannya itu pertanyaan yang bersifat tidak produktif. Jadi hanya sekilas pandang aja. Banyak yang menuliskan pertanyaannya itu, apa warna jeruk ini? Malaun hadal burtukol, kemudian apa bentuk jeruk ini? Masakul hadal burtukol. Ini tidak memerlukan pemikiran yang panjang, tidak memerlukan pemikiran yang produktif. Jadi karena setelah dilihat pun pasti langsung tahu jawabannya. Nah, ini karakteristik pertanyaan seperti ini tidak mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk memperoleh jawabannya. Karena dengan dilihat langsung pun udah tahu jawabannya. Ada juga tapi berbeda dengan pertanyaan produktif. Ini yang higher order thinking skill. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong siswa melakukan kegiatan tertentu terlebih dahulu, seperti misalkan, apakah jumlah pasti keempat jeruk ini sama? Ini harus ada praktek, harus membuka dulu jeruknya, jadi harus tahu dulu
Jadi ini kalau pertanyaan ini mendorong siswa untuk melakukan percobaan, pengamatan, penyelidikan atau eksplorasi untuk memperoleh jawabannya. Kemudian ada juga pertanyaan yang apakah semakin besar jeruk semakin banyak jumlah pastinya. Dengan ini maka pertanyaannya menjadi produktif. Next. Contoh lain juga dari hasil penelitian dari mahasiswa dan guru membuat soal. Ketika saya sajikan gambar ini dan mereka menuliskan jawabannya, mereka menuliskan jawabannya itu seperti ini. Next. Ada 2 kategori, tapi kebanyakannya masih di kategori 1. Mereka hanya melihat gambar dan memberikan dan menuliskan pertanyaan atau soal itu, di manakah gadis itu duduk, kemudian apa yang ia duduki. Jadi hanya sebatas melihat langsung. Jadi pertanyaan yang bersifat faktual. Jadi dengan itu tidak membuat siswa atau mahasiswanya itu menjadi berimajinasi, karena seseorang kalau misalkan diberikan pertanyaan itu pasti langsung menjawab, melihat gambar pun bisa terjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, yang bagus itu yang higher order thinking skill itu adalah ada imajinasinya, ada khoyalinya. Apa yang sedang ia pikirkan, kemudian apa yang ia akan lakukan. Ini jawabannya tentu tidak nampak, tapi merupakan hasil imajinasi penjawab. Jadi di sini kalau misalkan yang kategori 2 ini, siswa atau mahasiswa dituntut untuk berimajinasi. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.